Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu fikih, fikih merupakan produk istihad para ulama. Tentu di dalam ilmu fikih itu tidak mungkin hanya satu pendapat. Pasti terjadi perbedaan pendapat para ulama. Karena fikih itu hasil penelitian, hasil istihad para ulama. Tentu menggunakan metodologi yang mumpuni, yang memang memenuhi syarat sebagai kaifiyatul istidlal, cara penggalian hukum dari dalilnya, mencari dalil-dalilnya, dari sumber-sumber dalil-dalil sumbernya, kemudian qoblal istinbatil hukmi, sebelum akhirnya menetapkan sebuah kesimpulan hukum. Ada usul fikih sebagai ilmu yang digunakan sebagai metodologi, ilmu metodologi untuk penggalian hukum. Maka di dalam pendapat ilmu fikih, di saat kita mengikuti satu pendapat atau beberapa pendapat ulama, itu tidak boleh kemudian kita merasa yang paling benar. Sehingga kalau ada seseorang berpendapat yang kebetulan berbeda dengan kita, barangkali pendapat mereka punya dalil, punya referensi, atau punya rujukan pendapat ulama. Jadi jangan langsung kemudian disalahkan, kemudian ditutup dengan pendapat kita seakan-akan pendapat kita yang paling benar. Ya, itu menurut saya itu sangat tidak etis. Apalagi misalnya kemarin saya melihat sebuah video ya dari seorang ustadzah. Dia mengatakan ada pertanyaan, dia menjawab sebuah pertanyaan mengenai bagaimana hukumnya seorang perempuan yang malamnya dia melakukan hubungan intim, melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, kemudian di pagi hari sebelum dia mandi jinabah atau mandi junub, dia sudah didahului dengan haid. Jadi intinya seorang perempuan tadi malamnya melakukan hubungan suami istri, belum sempat mandi, paginya sudah keluar darah haid. Kemudian si ustadzah ini memberikan jawaban bahwa tetap dia harus mandi. Ya. Kemudian dijawab, ya, meskipun dia memberikan jawaban itu tidak mencantumkan referensinya, tapi yang jelas dia menjawab bahwa bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya tetap harus mandi meskipun dalam keadaan dia haid. Kemudian saya melihat video yang si ustadzah tadi diambil kemudian dijawab oleh seseorang yang dia juga seorang ustadzah juga mungkin ya. Tapi bahasanya, nadanya itu nada menyalahkan, bahwa seakan-akan si ustadzah yang pertama ini dia memberikan jawaban-jawaban yang salah, yang keliru gitu loh. Kemudian dia memberikan jawaban bahwa itu hukumnya tidak boleh, tetap di saat dia dalam kondisi jinabah, kemudian dia haid, dia tidak perlu mandi, gitu kan? Atau dia intinya pokoknya dalam jawaban itu, dalam komentar itu atau video-video yang ustadzah yang kedua ini menyatakan bahwa pendapat si ustadzah yang satu ini salah kalau dia harus mandi. Dan nadanya itu nada tidak menghargai pendapat orang lain, seakan-akan merasa pendapatnya yang paling benar. Saya hanya mengatakan begini, saya setuju, kedua-duanya saya setuju. Yang menyatakan tidak perlu mandi, ya, tapi mandinya menunggu sampai haidnya selesai, saya setuju, dan itu memang pendapat Imam Syafi'i. Ya, itu pendapat sebagian ulama. Tetapi saya juga setuju dengan yang berpendapat bahwa tetap dia harus mandi. Karena itu juga ada pendapat lain. Pendapat sebagian ulama ada yang menyarankan untuk tetap mandi. Jadi kita belajarlah, kita di sini share ilmu melalui media sosial, tetap harus saling menghargai. Apalagi dengan mencomot video orang, kemudian disalahkan, itu kurang etis. Jadi jangan begitulah. Kalau Anda merasa bahwa pendapat Anda itu yang paling benar,
ya nggak masalah. Tetapi apakah sudah klarifikasi dengan orang yang bersangkutan? Benarkah pendapat itu ada referensinya, ada dalilnya? Apalagi kok saudara sampai mengatakan bahwa ini saya nggak pernah ketemu pendapat ulama yang seperti itu. Belum ketemu, memang belum ketemu, berarti Anda memang belum menemukannya. Ya, maka di sini saya ingin membantu saudara, kita untuk sesama muslim saling mengingatkan, jangan merasa paling alim sendiri, jangan merasa paling pintar sendiri, jangan merasa paling hias sendiri, ya. Kita ini berbagi ilmu, eh, menebar kebaikan, ya. Kita ciptakan bahwa antara ulama satu dengan yang lainnya itu perbedaan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi, dan memang itu sifatnya adalah ilmu fikih ya sifatnya istihadi gitu loh. Jadi saya akan membacakan kitab Al-Um ya tentang masalah pertanyaan tentang masalah-masalah seorang perempuan yang dalam keadaan junub kemudian dia belum sempat mandi karena malamnya dia berhubungan suami istri, kemudian paginya dia mengeluarkan darah haid. Bagaimana itu? Kalau satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan memang tidak perlu mandi gitu loh. Jadi menunggu sampai haidnya selesai. Ini saya bacakan dalam kitab Al-Um. Di dalam kitab Al-Um juz 1 ini kitabnya. Ini kitabnya kitab Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau kitab induknya mazhab Syafi'i. Juz 1 pada halaman yang ke-95. Di sini dikatakan Imam Syafi'i mengatakan qala As-Syafi'i radhiyallahu anhu idza asobat al-mar'atu janabatun atau idza asobat ing dalem mari kalane ngenani al-mar'ata opo janabatun idza asobat ing dalem mari kalane ngenani al-mar'ata ing wong wadon opo janabatun jinabat di saat seorang perempuan itu dalam kondisi junub summa hadot mongko nuli haid sapa imro'ah qabla an taktasila ing dalam sadurunge ento adus sapa imro'ah minal jinabati saking jinabah. Seorang perempuan tadi junub kemudian dia haid padahal dia belum mandi jinabah. Lam yakun ora ono iku alaiha ing atase mar'ah apa wasul jinabati adus jinabah. Wahya hale utawi mar'ah iku haidun wong kang haid. Jadi si perempuan tadi tidak perlu untuk mandi jinabah karena dia dalam posisi yang haid. Fa idza dhahaba al haidu anha ajauha ghuslun wahidun. Fa idza dhahaba in dalam ari kalane rampung apa wis ilang apa al haidu haidnya sudah selesai anha saking imro'ah saking mar'ah ajaaha mengko nyukupi ing mar'ah apa ghuslun adus wahidun kang siji. Jadi kalau dia sudah selesai maka cukup dia mandi satu kali saja. Ini satu pendapatnya Imam Syafi'i. Benar pendapat si ustadzah yang kedua ini benar seperti itu pendapat Imam Syafi'i ya, pendapat sebagian ulama, dan itu pun juga dikuatkan oleh pendapat daripada Imam Al-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ya, dalam kitabnya ini pada juz yang kedua halaman 150 pada halaman 150 sarahnya Muhadzab ya Al-Majmu'. Imam Nawawi berpendapat idza hadot summa asnabat au janabat summa hadot lam yasiha husluha anil janabati fi halil haidi li annahu la faidata fi. Idza hadot ing dalem marane haid sapa mar'ah summa asnabat mongko nuli junub sapa mar'ah au asnabat utawa junub sapa mar'ah summa hadot nuli haid sapa mar'ah lam yasiha mongko rasa apa gusluha adusi mar'ah anil janabati saking jinabah fi halil haidi ing dalem tingkai haid li annahu stune hukum li anaustri al ghuslu iku la faidata ora ono faidah iku maujud fi ing dalem al ghuslu. Kita lanjutkan pada video berikutnya insyaallah. Kita lanjutkan nanti video berikutnya.